Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, mohon maaf ya baru upload hari ini setelah kurang lebih 4 harian nggak upload. Lagi flu teman-teman ya. Jadi tubuh kita ini terkadang kita mungkin kecapean dan kurang asupan ya, sehingga flu gitu ya. Kalau udah flu teman-teman ya, kadang pusing gitu ya, kadang gigi ikut ngilu gitu ya, sehingga kita harus istirahat total gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nih saya akan menanggapi komen dari Kak Nunung Nurul Hikmah. Ini komennya saya bacakan dulu. Terima kasih Mas sudah dijelaskan. Ya maksudnya kronis. Berarti sama kayak saya sudah 3 tahun. Sensasi kayak gitu. Tapi parahnya baru saat ini. Injeksi sudah nggak terasa apa-apa. Udah 2 bulan lemes banget. Gerak dikit aja langsung keringetan. Mau tanya, keringetannya tiap hari nggak? Ini udah hampir sebulan. Keringetan tiap malam juga siang. Oke, untuk Kak Nunung Nurul Hikmah. Jadi sama ya dengan yang dialami oleh istri saya dulu. Istri saya dulu juga sama, keringetan itu tiap hari. Keringetnya tuh keringet nggak enak gitu ya. Jadi dinamakan keringet nggak enak itu tubuh kita ini sebenarnya ini mengeluarkan keringat kan di situ kan istilahnya ada pembakaran ya, pembakaran dari metabolisme ya. Ada gerak sedikit saja udah keringetan itu diakibatkan oleh ini kinerja dari penyerapan nutrisinya kan di lambung ada luka ya. Itu kan memang kita dituntut untuk tidak banyak aktivitas gitu ya. Dan selain itu kita memang lemes ya. Penyerapan nutrisi tidak maksimal ya. Gerak dikit udah keringet dingin ya. Keringet dingin tuh nggak enak Kak. Dulu istri saya itu dipaksa untuk pada saat itu berbarengan dengan ayah saya wafat gitu ya, dibuat aktivitas untuk rewang ya, kalau orang Jawa itu rewang bantu-bantu gitu ya, keringet dingin teman-teman. Nah pada saat itu istri saya tidak tahu juga kalau ternyata luka lambungnya itu udah semakin parah. Suguhan pada saat pengajian tahlilan ya, kalau di orang Jawa itu rawon soto jadi berlemak dimakan aja teman-teman. Nah itu malah parah, malah sewakit diminumi ini pilanta cair ya, walaupun nggak mempan diminumi aja karena masih minim pengetahuan pada tahun kemarin ya 2024. Nah untuk kakak ya, jadi kondisinya sama, keringatannya tiap hari gitu ya. Oleh karena itu kakak harus banyak istirahat, pemulihan harus banyak istirahat. Cek VT saya ya, yang saya mengulak VT video awal-awal ya, di TikTok juga ada VT saya menceritakan ini mulai awal sampai akhir, ada panjang juga VT-nya. Kalau di YouTube video awal-awal gitu ya, video awal-awal ini mohon maaf ya agak flu, jadi hidung saya ini buntu dua-duanya gitu. Ini tadi habis berjemur udah enakan sehingga bisa bikin video ya. Nah saran saya Kak, saran saya Kakak jangan banyak aktivitas, kemudian setiap 1 jam minum air hangat. Kemana-mana bawa termos ya. Termos yang kecil-kecil aja, itu diisi terus air hangat. Setiap 1 jam minum air hangat, biar lambungnya terhidrasi. Pagi bangun tidur ya, minum air putih, minum pati garut atau pati singkong, air kanji, kemudian minum madu pahit ya, kemudian makan kurma ya. Itu untuk energi, kurma, habis itu baru makan. Makannya sekuatnya aja. Dulu istri saya 3 sendok. Cuma 3 sendok saja istri saya dulu. Kurang lebih di 1 minggu. Tidak kuat lambungnya. Makan banyak-banyak tidak kuat. Dan harus lembut. Saya dulu tidak pakai bubur. Saya pakai nasi lunak. Kuahnya kuah sayur bening. Sayur bayam. Kemudian ikannya pakai dada ayam. Saya dulu. Dada ayam saya beli juga. Karena dulu saya nggak masak ya. Nggak bisa masak memang. Dada ayam, kemudian telur rebus itu ya, kadang telurnya tak goreng minyak sedikit ya, dibikin ucek-ucek atau didadar ya, terkadang ceplok. Itu menunya, itu saya ikannya itu pagi siang sore itu. Kemudian untuk makanan pendamping atau cemilannya saya nggak pakai segala jenis dari gandum, tidak, saya hanya pakai kurma ya, kemudian pakai alpukat, pakai madu, itu pakai itu dan air putih cukup. Oke, itu dilaksanakan terus Kak, dilaksanakan terus pola makannya, nanti pelan-pelan akan membaik. Intinya di protein juga penting, protein. Protein kita pakai telur, pakai ayam, ya. Kemudian untuk nutrisi vitamin lainnya kita pakai madu, kita pakai kurma, kita pakai alpukat. Cuma sedikit kok yang saya pakai.
Cuma sedikit sekali yang saya pakai. Tidak menggunakan obat lambung sama sekali, harus stop. Kakak karena sudah injeksi, udah nggak kerasa apa-apa, ini berarti udah ini udah tuka ya. Jadi lambungnya itu lukanya udah dalam, gitu ya. Istri saya dulu 1 kali diinjeksi. Setelah diinjeksi membaik, rasa enak cuma 2 jam aja. Nah, karena itu hanya ditekan asam lambungnya, gitu ya. Oke, tak jawab lagi. Karena kakak udah 3 tahun, istri saya dulu 2 tahun, gitu. Jadi lebih lama kakak. Jadi kakak injeksi sudah gak kerasa apa-apa. Oke, saran saya itu, oh ya ada yang lupa kunyit di siang hari, ya. Setelah makan siang bikin air kunyit, dibikin setengah gelas 1 gelas boleh, ya. Diparut, kasih air panas, dikasih madu boleh, gula boleh, gitu ya. Oke, itu sambil saya inget-inget ya teman-teman ya. Kemarin teman kita ada yang coba pakai lidah buaya juga bisa, silakan. Lidah buaya itu diambil dagingnya dimakan bisa. Teh binahong juga bisa. Kalau berdasarkan pengalaman saya, yang saya omongkan tadi, air kanji, madu, kurma, ya, lauknya nasi, sayur-sayur bening, ya, tidak boleh pedas, tidak boleh berlemak, tidak boleh. Kemudian ikannya telur, ayam, ya. Kemudian kunyit di siang hari, itu aja Kak Nunung. Jadi tidak boleh kita ini terlalu banyak makan yang bermacam-macam, tidak boleh. Roti tidak boleh, biskuit tidak boleh, ya. Buah-buahan tidak semua boleh, ya. Hanya alpukat sama kurma saja berdasarkan pengalaman saya. Itu ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli medis. Ini pengalaman, ya, pengalaman saja barangkali bermanfaat, gitu ya. Karena ini real. Tanpa settingan, istri saya sembuh seputar luka lambung. Di luar sana banyak yang penanganannya gagal dan akhirnya tubuhnya rusak, meninggal, gitu ya. Setiap orang, kita semua pasti akan meninggal. Namun, teman-teman ya, kita berusaha ya untuk memperbaiki tubuh kita. Biar apa? Waktu di sini lebih lama lagi sehingga kita ada waktu lah ya untuk menyelesaikan tugas di sini, gitu intinya ya. Jadi bukan berarti kita takut meninggal, tidak. Penanganan yang tepat ya akan memberikan dampak, itu aja ya, kuncinya itu ya. Oke, seperti ini video kali ini Kak Nunung Nurul Hikmah, tetap semangat ya. Salam dari saya untuk terus semangat Kak Nunung Nurul Hikmah. Laksanakan saja pola-pola yang saya ajarkan di video ini atau video-video yang lain seputar luka lambung ya. Karena ini real ya, ini real. Lambung kakak ini lukanya itu sudah dalam, gitu ya. Kalau sudah dalam ya, itu harus ada nutrisi dari alam ya untuk menyembuhkan luka itu. Tubuh kita terdiri dari tanah, dari air, dari udara, dari api. Ya, ada beberapa elemen ya. Yang kita pakai ini salah satu elemen dari dari tanah yang diciptakan atau ditumbuhkan di dalam tanah, pakai pati singkong, pati garut gitu ya. Kunyit juga ya, elemen tanah ya, kita buat untuk menyembuhkan luka lambung tubuh Kak Nunung dan teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata ya. Intinya tetap semangat, simpel sekali caranya, silakan diterapkan kalau memang berkenan ya. Kalau tidak diterapkan juga tidak apa-apa, terserah teman-teman ya. Saya di sini berbagi aja ya, barangkali pengalaman saya di kehidupan ini ya bisa memberikan manfaat. Itu adalah anugerah yang luar biasa ketika kita bisa memberikan pengalaman ya yang bisa memberikan hasil ya atau manfaat bagi sesama kita ya, sesama manusia ya. Itu sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dan share video ini, silakan di-share barangkali membutuhkan ya saudaranya, ya tetangganya, ya seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf ini masih buntu ya, masih blue. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.